Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan Gemini di bulan Juni 2023. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan resonate cocok dengan energi kamu 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Perlu kamu ketahui bahwa bacaan ini bersifat vice versa juga. Untuk pesan dan energi yang disampaikan bisa bolak-balik. Kalau tidak cocok, bisa jadi bukan milik kamu, melainkan milik keatasan kamu, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi yang tengah kamu hadapi, atau bahkan pasangan kamu sendiri yang mempengaruhi peruntungan kamu di bulan ini. Oke, saya akan bukakan dulu semua ya. Upsi, susah banget nih. Ada Five of Cups, Knight of Wands, Three of Pentacles, Tower, Nine of Cups, Page of Swords, Justice. Ada Judgment, The High Priestess, Temperance. Untuk the bottom of the deck kamu ada Ace of Pentacles dan juga Three of Wands. Ada sesuatu yang kamu tunggu. Bisa jadi kamu menantikan piutang, seseorang yang meminjam uang dari kamu dibalikin. Bisa jadi kamu sedang menantikan pinjaman dari suatu instansi perbankan. Ada transaksi jual beli, bakalan ada juga seseorang yang akan membukakan pintu rezeki ke kamu. Jadi ya ada pekerjaan tambahan ditawarin ke kamu mau apa enggak gitu. Lumayan ya kan untuk nambah-nambah income. Tapi ada kekecewaan, sesuatu yang membuat kamu masih teringat-ingat. Sepertinya ini adalah energi masa lampau, pengalaman yang udah berlalu, tapi masih terasa kekecewaan itu hingga sekarang. Ada hubungan kerjasama yang mengecewakan. Mungkin di teamwork ini kamu udah banyak berkontribusi hal-hal yang menguntungkan ataupun positif, tetapi sebaliknya yang kamu dapatkan tidak bermanfaat atau menguntungkan ke kamu. Beberapa di antara kamu akan dealing dengan sesama elemen kamu, Gemini, Libra, Aquarius. Energi ini senang banget stalkingin kamu, mencari tahu bagaimana perkembangan karir kamu. Sudah seberapa sukses Gemini sekarang ya. Ada juga energi Virgo, Capricorn, Taurus di sana ya. Kamu senang banget justru malah di stalkingin. Artinya aku ini sesuatu dong bagi dia kalau misalnya dia itu stalkingin aku. Ada beberapa di antara kamu yang mengikuti ujian atau mungkin dalam proses penyelesaian suatu tugas, tesis, skripsi. Kamu harus bisa menyelesaikan ini dulu baru kamu mendapatkan legalitas, keabsahan memiliki suatu hal. Sesuatu hal ini bisa jadi menjadi pegawai menetap, yang tadinya kamu mungkin honorer ya, jadi pegawai menetap, atau kamu sedang ngerjain skripsi. Kalau udah tuntas kan tinggal wisuda, udah sah dia jadi sarjana. Bisa jadi ini merupakan proses pengajuan pinjaman kamu ke suatu perbankan. Perbankan nggak akan mudah memberikan pinjaman dengan begitu aja terhadap pelanggannya dalam waktu singkat ya. Mereka juga kan harus memproses, melihat apakah kamu punya bisnis, apakah tujuan pinjaman ini untuk pengembangan bisnis atau enggak, di mana lokasi bisnisnya, usahanya. Pinjaman di sini mungkin bukan pinjamannya yang sedikit, tapi dalam jumlah besar. Harus memenuhi beberapa kriteria atau peraturan. Kalau udah terpenuhi semua, maka ya loloslah pinjaman tadi. Untuk sekarang ini, kamu mungkin sedang bertanya-tanya, aku bisa nggak ya melewati tahap ujian ini? Bisa nggak aku lolos? Di-approve nggak ya proposalku? Kamu punya jawaban itu lewat spiritual guidance kamu. Kamu mungkin bertanya ke sana, ke sini gitu ya, tapi sebenarnya jawaban itu ada di dalam diri kamu sendiri. Kapan aku bisa mengetahui jawaban itu dari dalam diriku sendiri? Ketika kamu dalam keadaan tenang. Kalau pikiran kita lagi kemarut, suasana hati gelisah, galau, nggak akan bisa terang benderang mendengarkan pesan-pesan dari suara hati tadi. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Gemini, ada Two of Cups, the Hermit, the Hierophant, Nine of Cups, the World,
the stars, the death, the empress, ace of pentacles, oopsie, ace of wands, dan ada ten of wands. Wow. On the bottom of the deck kamu ada four of wands, two of pentacles. Ada juga beberapa di antara kamu money juggling ya. Ini bisa jadi karena banyak kebutuhan tanggung jawab yang harus kamu penuhi. Kamu mungkin adalah tulang punggung di dalam keluarga kamu. Di dalam pernikahan ada kekecewaan. Partner kamu mungkin nggak tulus hati memberikan bantuan sama kamu, selalu ngecewain kamu, selalu memanfaatkan kamu. Gimana bisa menabung, gimana bisa hidup sejahtera, kaya kalau yang bekerja cuma aku aja. Dia mah punya penghasilan untuk dirinya sendiri aja, untukku mana ada, kadang-kala aja dikasih gitu. Beberapa di antara kamu akan ada yang melakukan perjalanan, bisa jadi perjalanan antar kota, antar negara, ada urusan-urusan legalitas. Mungkin kamu nggak berurusan dengan perbankan, tapi kamu berurusan dengan surat-surat penerbangan. Kalau kita mau terbang ke luar negeri kan harus ngurus visa, apa kira-kira syarat-syarat bisa berlibur di luar negeri, bagaimana bookingan hotelnya. Terus kalau misalnya aku jalan sendiri aja gimana ya, berani nggak aku? Berapa di antara kamu mungkin udah sepakat ya dengan teman untuk jalan bareng, tapi sepertinya ada hal-hal yang membuat kamu kecewa dari partner kamu ini, sehingga kemungkinan bentuk perjalanan berubah. Mungkin nggak jalan lagi sama dia, kamu jadi jalan sendiri atau cari teman yang lain. Intinya bakalan ada perjalanan, bakalan ada sesuatu hal yang membuat kamu sangat bahagia. Akan ada kabar yang membuat kamu gembira. Kabar gembira ini bisa jadi proposal kamu di-approve. Pada akhirnya skripsi kamu selesai tuntas. Ketuk palu, kamu tinggal siap wisuda. Ada banyak doa yang dipanjatkan dari sini. Bahkan melibatkan agama, kepercayaan ya. Tiap hari selalu mengafirmasikan hal yang sama. Aku pengen lulus di tahun ini, aku pengen wisuda di tahun ini, aku pengen jalan-jalan ke negara ini di tahun ini, aku pengen dapatin modal di tahun ini karena aku pengen ngebangun usaha dengan kapasitas sekian. Kamu mungkin udah memiliki gambaran impian itu jauh-jauh hari ya, dan akan ada kabar baik yang akan kamu dapatkan untuk impian kamu itu. Kamu yang ingin mencari pekerjaan bakalan ada nih tawaran, promosi, akan ada petualangan, kesempatan-kesempatan baru yang akan disediakan, ditawarin ke kamu, tinggal kamunya, kamu bakalan jalan apa enggak. Di sini ada banyak beban. Awalnya saya ngerasa kamu dibebani dengan kekecewaan, pengalaman-pengalaman dari orang-orang sekitar kamu, tetapi seiring jalan kamu terfilter energinya. Di awal mungkin energi kamu jadi sedikit lebih pasif ya, tapi kepasifan ini justru kamu memanfaatkan untuk mengumpulkan energi yang besar ini direspon oleh semesta. Oke, saya akan buka spiritual guidance untuk Gemini. As for your needs to be met, unlimited ideas, partnership, God and the angels can come to your aid only if you make a free will choice to be helped. And it begins with asking. It doesn't matter how you asked God for help, but only that you do so. The same holds true with clearly asking other people to assist you. Mungkin hal yang mengecewakan kamu di sini adalah hubungan kerja sama kamu dengan partner kerja, pasangan kamu di dalam mengelola bisnis uang. Ada banyak kebutuhan, tapi lebih banyak berkontribusi itu ya kamu. Kamu berharap ada kerjasama yang seimbang, 50% dari kamu, 50% dari dia. Sebelum-sebelumnya mungkin kamu lebih banyak berkontribusi, itu yang membuat kamu kecewa. Tetapi tidak ada salahnya untuk meminta bantuan lagi, ya, karena walaupun mungkin bantuannya lebih sedikit dibandingkan kamu, tapi sedikit membantu daripada sama sekali nggak dibantu, ya kan? Atau bila kamu memiliki opsi, cari bantuan lewat pribadi yang lain, individu lain, bukan dengan individu yang sama.
Terkadang di dunia kerja itu ya kita nggak akan terlepas dari yang namanya sakit hati dikecewain oleh partner kerja ya, tapi demi terwujudnya suatu kesuksesan tetaplah berpikir profesional. Jangan diambil hati. Kalau kamu ambil hati terus hal-hal yang mengecewakan kamu dari si individu ini, pencapaian untuk kualitas pekerjaan kamu juga akan terhambat. Yang kedua, unlimited ideas. Your mind is one with God's infinite mind. Therefore, you have complete access to unlimited ideas, guaranteed to bring blessings. All you need to do is to take divinely guided action to allow these ideas to come to fruition. Kadang juga kita perlu menenangkan hati dan pikiran ketika ada orang-orang yang membuat kita kesel. Ini bukan saatnya kita marah-marah atau menunjukkan kekecewaan kita lewat sikap atau perkataan, tapi adalah saatnya untuk menenangkan diri. Diam sejenak, renungkan apa sikap, tindakan, respon kamu terhadap dia yang perlu kamu perubahi supaya dia berubah sikapnya terhadap kamu. Ketika kamu menenangkan hati dan pikiran kamu, ada self-evaluation. Di sini kamu akan terakses kepada subconsciousnya kamu, di mana di sana ada banyak unlimited ideas, ide-ide, talenta yang nggak terbatas yang kamu miliki. Apa yang kamu perlukan hanyalah memperoleh bimbingan dari spiritual guidance kamu. Bagaimana kamu menyelesaikan proyek kamu, bagaimana kamu bersikap dengan orang-orang di sekitar kamu supaya the main goal that you focus on, goal utama yang kamu fokuskan tadi itu kamu dapatkan. Itu yang paling utama. Bukan masalah perbedaan-perbedaan yang ada, seberapa besar kontribusinya si dia, seberapa besar kontribusi kamu. Ada pertimbangannya terus yang dibahas gitu ya kan. Apa yang perlu kamu bahas sekarang adalah bagaimana kamu bisa lebih peka mendengarkan tuntunan spiritual guidance kamu. Seperti apa kamu harus bersikap, berpikir, melihat, menatap masa depan kamu sehingga masa depan kamu itu bisa cerah. Oke, yang ketiga, partnership. Allow helpful, supportive partnership into your personal life and career, and both parties benefit as a result. You are receiving help from heaven and from a person who brings needed skills and resources. Ambillah nilai-nilai yang sehat, positif dari bentuk kerjasama antara kamu dengan teamwork orang terdekat kamu. Utamakan prinsip profesionalism demi hasil yang menguntungkan. Kamu bahkan akan memperoleh bantuan dari surga, dari seseorang. Mungkin di sini seseorang yang butuh bantuan itu adalah kamu, ya. Dan spiritual guidance kamu berkata, kamu akan memperoleh bantuan dari surga, yaitu dari seseorang yang akan membawa anugerah talenta atau sumber-sumber yang kamu butuhkan untuk memudahkan jalanmu memperoleh keberhasilan itu. Wow, akan ada kabar baik nih. Cuman harus ibarat ini harus pintar-pintar cari celah, dan saya ngerasa ini bukan saatnya kamu terlalu agresif, tetapi lebih adjusting ya, lebih menyesuaikan dengan keadaan, kondisi hubungan kerjasama kamu dengan orang-orang di sekitar. Karena nggak ada orang yang perfect, nggak ada orang yang sempurna. Kalau bukan kamu yang berkekurangan, bisa jadi orang lain. Kamu mungkin menganggap kamu bisa, kamu lebih banyak berkontribusi. Nah, itu dari kacamata kamu. Bisa jadi orang yang merupakan partner kerja kamu juga nggak rasa bahwa dia memberikan kontribusi yang besar dalam hal yang lain. Jadi sikap profesionalisme itu penting, dan saya ngerasa ya dengan adanya di sini the high priestess terlalu agresif untuk memperoleh sesuatu di bulan ini sepertinya kurang menguntungkan. Ada baiknya lebih adjusting, menyesuaikan diri dengan keadaan situasi. Ibarat dance with the waves, menari dengan ombak. Oke, demikian untuk game ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.